Fakhris? Hadir, Bu. Tio? Hadir, Bu. Elita? Hadir, Bu. Dita? Hadir, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, Ibu minta untuk Elita membuka dengan bacaan basmalah. Ayo dipimpin. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, Ibu mau memotivasi kalian agar untuk tetap semangat belajar, bersungguh-sungguh dalam belajar. Karena apabila kita semangat belajar, maka akan mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, di sini Ibu mau bertanya kepada kalian. Coba amati di lingkungan sekitar kalian, apakah ada listrik? Ada. Nah, listrik itu digunakan untuk apa? Menyalakan lampu. Menyalakan lampu, menyalakan TV, kipas. menyalakan kipas. Ya, jawaban tadi sudah benar sekali. Kemudian pada pertemuan lalu kan kita sudah mempelajari tentang pewarisan sifat. Kira-kira siapa yang masih ingat tentang pewarisan sifat? Penurunan sifat dari induk Ke atau ke anak. anak. Jadi benar yang dikatakan oleh Dio, pewarisan sifat adalah penurunan sifat induk atau parental ke anak atau filial. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai listrik statis. Namun kita akan fokus pada submateri konsep listrik statis. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu siswa mampu menjelaskan mengenai apa itu muatan listrik, mampu menjelaskan mengenai apa itu hukum Coulomb, kemudian apa itu medan listrik, apa itu beta potensial dan energi listrik. Kemudian siswa mampu melakukan percobaan sederhana, kemudian membuat laporan dan juga mempresentasikan. Kemudian Ibu ingin bertanya, kan kita akan mempelajari mengenai submateri konsep listrik, mengenai listrik statis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan listrik statis? Listrik statis adalah listrik yang perpindahan arusnya terbatas sehingga sifatnya hanya sementara atau lemah. Ya, benar sekali. Ibu di sini mau menjelaskan mengenai konsep listrik statis. Didengarkan ya. Jadi yang pertama kita akan mempelajari mengenai konsep listrik statis. Listrik statis adalah listrik yang dipindahkan arusnya terbatas sehingga sifatnya hanya sementara atau lemah atau diam. Listrik statis merupakan kumpulan muatan listrik dalam jumlah yang tetap atau statis atau ketidakseimbangan muatan listrik pada benda. Selanjutnya yaitu mengenai muatan listrik dan jenisnya. Jadi, muatan listrik adalah muatan dasar yang dimiliki oleh partikel penyusun atom kecuali neutron. Terdapat dua jenis muatan listrik, yaitu apa? Proton dan juga elektron. Proton itu yang bermuatan positif, sedangkan elektron itu bermuatan negatif. Nah, ini merupakan muatan listrik di mana yang berwarna hitam ini proton, kemudian yang berwarna putih itu neutron. Neutron itu yang tidak memiliki muatan listrik atau bersifat netral. Kemudian yang hitam ini disebut sebagai proton bermuatan positif, sedangkan yang bundar agaminnya itu elektron. Jadi elektron tersebut berputar mengelilingi muatan listrik tersebut. Selanjutnya yaitu hukum Coulomb. Nah, apakah kalian ingat kenapa muatan listrik ada yang saling menarik dan tolak menolak? Ingat? Ingat. Gimana Elita? Hukum Coulomb. Apakah kalian ingat kenapa muatan listrik ada yang saling tolak menolak? Nah, bagaimana hubungan antara jarak dua benda yang bermuatan listrik terhadap gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik? Nah, hukum Coulomb ini ditemukan oleh ilmuwan Prancis Charles Augustin Coulomb pada tahun 36 sampai 1806 yang menyelidiki hubungan gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik dua benda bermuatan listrik terhadap besar muatan listrik dan jaraknya menggunakan alat teraca petir Coulomb seperti pada gambar di samping. Nah, hukum Coulomb ada dua. Semakin besar jarak kedua benda yang bermuatan, maka semakin kecil gaya listrik antara benda tersebut dan sebaliknya. Yang kedua yaitu semakin besar muatan kedua benda, maka semakin besar gaya listrik antara benda tersebut. Jadi muatan listrik hukum Coulomb ini terjadi pada magnet. Apabila magnet tersebut antara kutub positif dengan kutub positif, maka akan tolak menolak. Nah, sedangkan apabila kutub negatif bertemu dengan kutub positif, maka akan tarik menarik. Benar sekali. Kemudian rumus dari hukum Coulomb sendiri
sama dengan K dikali V1 dikali V2 dibagi R2, di mana K ini merupakan konstanta yang nilainya sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Nm² per C kuadrat, dengan V1 dan V2 adalah besar muatan benda pertama dan benda kedua, dan R adalah jarak antara dua muatan dengan satuan meter. Nah, di sini Ibu memiliki contoh. Jika dua benda bermuatan dengan V1 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 dengan V2 sama dengan 6 kali 10 pangkat min C dengan jarak 2, berapakah gaya kolom? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira ada yang bisa? Tidak? Halo, bisa menjawab? Tidak. Jadi Ibu bimbing terlebih dahulu ya. Bermuat V1 kita kasih kata diketahui dulu. Jadi yang di sini kita tulis diketahui V1 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6. Kemudian V2 nya sama dengan 6 kali 10 pangkat min 6. Dengan R nya jaraknya 2 cm, kita ubah ke meter. Jadi 4 kali 10 pangkat min 4. Kemudian F nya maka K sama dengan konstanta pegasnya tadi kan 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian V1 nya kita masukkan 4 kali 10 pangkat min 6. Kemudian V2 nya 6 kali 10 pangkat min 6. Kemudian dihasilkan dengan hasil 540 Newton. Bisa? Bisa. Selanjutnya yaitu medan listrik. Dio didengarkan? Medan listrik merupakan daerah di sekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Medan listrik dapat digambarkan oleh serangkaian garis gaya listrik yang arahnya keluar atau ke dalam muatan. Nah, arah garis gaya listrik ke dalam digunakan untuk menunjukkan muatan negatif. Jadi, ini yang arahnya keluar ini bermuatan positif, sedangkan yang arahnya ke dalam ini bermuatan negatif dalam medan listrik. Selanjutnya yaitu untuk rumus dari medan listrik sendiri, yaitu E sama dengan K kali V dibagi R kuadrat, di mana E adalah medan listrik, kemudian K adalah konstanta pegas yang tadi 9 kali 10 pangkat 9, kemudian V sama dengan besar muatan listrik, dan R adalah jarak. Selanjutnya yaitu beda potensial dan energi listrik. Perbedaan potensial adalah perbedaan jumlah elektron yang berada dalam suatu arus listrik. Nah, beda potensial listrik dapat dihitung dengan membandingkan besar energi listrik yang diperlukan dengan jumlah muatan listrik yang dipindahkan. Besarnya beda potensial listrik itu dapat dihitung dengan rumus delta V sama dengan W dibagi V. Delta V sendiri adalah beda potensial, kemudian W adalah energi listrik, dan V adalah muatan listrik. Selanjutnya di sini Ibu mempunyai contoh soal mengenai beda potensial dan energi listrik. Sebuah baterai memiliki beda potensial sebesar 1,5 volt. Berapakah besar energi yang diperlukan baterai jika digunakan untuk memindahkan muatan sebanyak 40? Kita coba ya. Diketahui apa? Beda potensial berapa? Beda potensial 1,5 volt. Beda potensial 1,5 volt diket. Kemudian besar muatan V sama dengan berapa? 40 kolom. Kemudian yang ditanyakan adalah besar energi untuk memindahkan. Nah, energi itu rumusnya W sama dengan kan tadi rumusnya energi beda potensial tadi kan delta V sama dengan W dibagi V. Nah, yang ditanyakan kan W, berarti delta V-nya kan 40. Kemudian W-nya ditanya, kemudian V 1,5. Nah, 40 dikali 1,5 sama dengan W. 40 kali 1,5 berapa? 60 joule. Baik. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, selanjutnya di sini Ibu mau membagi kalian menjadi dua kelompok. Elita sama Nita, Fafis dengan Dio. Nah, di sini Ibu ini LKPD-nya. Di sini kita akan melakukan percobaan sederhana mengenai contoh listrik statis. Kemudian kalian akan membuat laporan sederhana dan juga menjawab pertanyaan. Kemudian untuk melakukan percobaan, kemudian membuat laporan sederhana itu selama 30 menit ya. Bisa dimengerti? Bisa. Untuk peraturan-peraturannya, kemudian untuk langkah-langkahnya sudah tertera pada LKPD. Oke? Untuk pengerjaannya ini kalian lakukan dengan kelompok kalian masing-masing. Kalian diskusikan mengapa
tersebut terjadi. Kemudian kalian tulis dalam bentuk laporan yang ada pada LKPD tersebut, dan kalian jawab pertanyaan yang ada pada LKPD tersebut ya. Karena waktunya sudah 30 menit, silakan kepada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil pengamatan dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan pada lembar LKPD yang ditulis dalam bentuk laporan. Untuk kelompoknya Dio, silakan untuk mempresentasikan hasil percobaannya dan mengapa itu terjadi. Untuk kelompoknya Nita, silakan mempresentasikan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada lembar LKPD tersebut ya. Kertas-kertas kecil tersebut tertarik oleh penggaris yang telah digosokkan pada rambut. Hal ini terjadi karena adanya muatan listrik. Listrik statis adalah listrik yang berpindahan arusnya terbatas sehingga sifatnya hanya sementara lemah atau diam. Listrik statis merupakan kumpulan muatan listrik dalam jumlah yang tetap atau statis atau tidak keseimbangan muatan listrik pada benda. Hasilnya 10 pangkat 8 3 medan listrik merupakan daerah di sekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Nomor 4. Potensial listrik merupakan usaha yang diperlukan untuk memindahkan elektron dari satu titik ke titik lainnya yang jauhnya tak terhingga jarak tidak berpengaruh. Nomor 5. 60. Nah, halo, kan tadi kan anak-anak sudah mempresentasikan hasilnya. Nah, kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Baik, karena tidak, Ibu di sini mau mengevaluasi dari jawaban masing-masing. Tadi untuk hasil pengamatannya sudah benar, untuk hasil percobaannya juga sudah terlaksana dengan baik. Nah, sudah terlaksana dengan baik di mana potongan kertas tersebut tertarik oleh penggaris karena adanya muatan listrik. Untuk jawaban dari kelompoknya Nita juga sudah benar bahwa listrik saja adalah listrik yang perpindahannya terbatas. Kemudian untuk nomor 2 juga benar, jawabannya 10 pangkat 8 Newton per kolom. Untuk medan listrik juga sudah benar, untuk potensial listrik juga benar, untuk jawaban nomor 5 juga sudah benar dengan hasil 60 Joule. Nah, selanjutnya di sini Ibu mau memberikan latihan soal kepada kalian untuk mengasah apakah kalian sudah mengerti mengenai materi kali ini. Kak Kris? Untuk waktunya 10 menit ya. Diperhatikan. Baik, karena waktunya sudah selesai, sudah 10 menit, silakan untuk jawaban dikumpulkan. Untuk nilainya akan Ibu kasihkan di pembelajaran berikutnya ya. Karena pembelajaran kita sudah selesai, kalian harus tetap semangat dalam belajar karena khairun nasi anfa'uhun linnas.
toleransi, sebaik-baik manusia adalah bisa bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, terima kasih juga kepada anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik, sudah bisa merespon pertanyaan-pertanyaan, menjawab pertanyaan-pertanyaan, melakukan percobaan dengan baik, kemudian bisa menganalisis, kemudian bisa mempresentasikan juga. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.